Halo teman-teman, hari ini aku Mona bakal ngomongin tentang sesuatu nih, yaitu tentang mental issues. Hai, perkenalin, aku adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Halo semua, kenalin, nama aku Cynthia, aku dari tempat berteduh. Titik rendah aku dalam hidup itu adalah di tahun 2017, teman-teman. Itu dimana pertama kalinya aku menghadapi trauma yang besar. Tadi yang aku diceritain, trauma sama api dan juga trauma sama suara ledakan besar. Karena suatu kecelakaan saat aku sedang terapi telinga. Karena telinga aku posisinya saat itu belum bisa mendengar dengan lancar karena pada kecelakaan juga sebelumnya. Dimana aku terapi buat nyembuhin kecelakaan aku, nggak ketemu kecelakaan lagi. Nah di situ aku mulai masuk titik terendahku dalam hidup karena aku bingung juga lah buat apa aku hidup ya. Udah denger gak bisa, mau terapi malah kena, mau jadi takut api, korek api aja aku takut waktu itu loh. Dari situ aku mulai masuk titik-titik terendah, aku mulai ngerasa hampa dalam hidup gitu. Rasa hampa dalam hidup, makan juga gak mau, bahkan kalau sekalinya makan aku kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur di sini aku tidurnya nggak selama kayak biasanya gitu loh teman-teman. Aku juga jadi kalau mau jadi mode ambis, karena aku dulu orangnya ambisius banget ya teman-teman. Karena dulu aku ambisius, jadi susah gitu buat belajar karena pendengaran aku yang berkurang gitu. Di situ aku udah mulai stres, udah mulai berat banget. Belum lagi aku lagi nyembuhin diri aku dari trauma-trauma tadi, api dan ledakan besar. Walaupun nyatanya yang emang baru sembuh total itu adalah trauma dari api besar. Alhamdulillah itu teman-teman, alhamdulillah banget, seenggaknya aku bisa masak sekarang, bisa masak mandiri. Nah yang buat aku bisa keluar dari titik terendah dalam hidup adalah aku selalu mencari hal-hal terkecil yang mungkin aku belum pernah ngelakuin, tapi sekali yang aku lakuin, aku tetap lakuin itu terus konsisten sampai akhirnya sadar, oh ini seru juga ya kegiatannya. Contohnya akhir-akhir ini aja deh, nggak usah jauh jauh 2017 yang lalu. Karena akhir-akhir ini aku juga pernah masuk ke titik terendah karena sedang stres sama satu kegiatan di kampus gitu. Dan untungnya aku udah balik lagi ceria. Nah, cara aku keluar dari titik terendah itu adalah di saat itu aku lagi sering-sering sobek-sobek kertas sama teman. Bukan kertas hasil coret-coret curhatan aku yang aku ceritain sebelumnya, bahkan kertas baru pun aku sobek-sobek. Nah itu aku mengingat aku juga seorang yang tertarik sama isu lingkungan. Dari situ aku mulai sadar, kok aku sobek-sobek kertas dulu ya, ini kertas baru sayang banget, bisa dicoret-coret buat ulangan kampus gitu kan. Akhirnya aku coba cari-cari di TikTok, Instagram, gitu, Twitter, solusi-solusi yang mungkin bisa ngatasin kertas-kertas aku ini loh. Nggak taunya ada temukan namanya daur ulang kertas. Nah di situ aku mulai belajar daur ulang kertas, walaupun awalnya jelek banget, bahkan tipis gitu, tipis banget. Sempat terbang pas aku keringin, aku ingat banget. Tapi karena banyak cerita kayak gitu, nah di situ aku nemuin titik terang buat aku keluar dari titik terendah gitu, yaitu banyak cerita-cerita yang mungkin belum pernah aku temuin, tapi setelah aku ngelakuin secara nggak sengaja itu cerita baru gitu. Mungkin seandainya kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bakal ngalamin gitu loh. Itu cara aku keluar dari titik terendah hidup. Aku juga suka musik waktu itu, jadi teman-teman aku alhamdulillah baik juga saat aku masih di titik terendah tahun 2017 itu. Teman-teman aku selalu ngasih rekomendasi musik ke aku, walaupun Korea, dan dulunya aku anti Korea gitu. Nah, sekarang aku udah suka Korea teman-teman. Dari situ teman-teman aku selalu ngasih rekomendasi lagu. Tapi berhubung aku juga orang yang teliti, aku suka nyari arti lagu-lagunya gitu. Dan akhirnya aku mulai mencari lagu-lagu yang sama gitu, dan aku sadar di situ, oh masih banyak lagu-lagu yang belum aku temuin yang cocok aku dengerin gitu. Dan juga berhubung aku suka baca buku juga teman-teman, ini udah dari kebiasaan aku dari TK sih. Mama aku cerita dari TK aku udah suka banget baca buku sampai sekarang, karena berhubung masih banyak banget itu buku-buku yang belum aku baca gitu. Aku selalu baca buku tiap aku merasa pusing
Setiap aku merasa pusing atau capek, aku selalu baca buku saat itu. Aku selalu baca buku, bahkan ngebuka buku yang ini masih diplastikin waktu itu ya. Sampai sekarang masih ada beberapa buku yang belum aku buka, masih diplastikin karena aku belum selesai buku sebelumnya gitu. Dan itu juga salah satu cara buat aku keluar dari titik terendah saat itu. Nah, mungkin teman-teman bisa coba nih buat yang ngalami hal yang sama gitu, bisa keluar gitu. Bisa juga pakai cara aku tadi, terus nyari hal-hal terdekat dari teman-teman yang belum pernah teman-teman lakuin. Ada waktu itu titik terendah di hidup semasa aku kelas 2 atau 3 SMA, itu aku lupa. Tapi di saat itu kan lagi sedang mencari pertemanan gitu, kayak butuh teman banget, butuh buat motivasi, buat ngerjain praktek segala macem, atau kita ngerjain tugas gitu kan, itu butuh banget. Nah di saat itu aku tuh lagi ada masalah dengan pertemananku gitu, yang dimana aku tuh lagi disalahkan dan jadinya aku yang sendirian gitu. Nah dari situ aku berpikir bahwa aku tuh gak boleh gitu loh bergantung sama orang lain, gak boleh bergantung sama pertemanan itu memang butuh ya, tapi balik lagi kamu tuh harus mandiri gitu. Kamu tuh gak boleh terlalu bergantung sama dia sih gitu, karena untuk nanti di kehidupan selanjutnya pun kamu sendiri yang menjalani gitu. Gak mungkin kamu terus berdua-dua sama dia gitu, sama teman-temanmu gitu. Oke, mungkin aku bakal cerita singkat ya. Titik terendah hidup aku adalah ketika aku lagi ngerasa tidak punya siapa-siapa, ngerasa sendiri dan kayak nge-stuck gitu loh. Aku berada di satu titik yang gelap, kosong, yang dimana aku gak bisa bangkit. Aku ngerasa jalan tuh buntu, gak ada jawaban. Itu sih yang bikin aku jadi berada di titik terendah. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jawabannya. Yang awalnya kita gak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku percaya akhirnya nanti kamu pasti ngerti kenapa ini semua terjadi di hidup kamu. Apa yang buat aku kuat dalam jalan hidup? Ya itu tadi udah aku jelasin. Yang buat aku kuat dalam jalani hidup itu adalah aku selalu mencari hal-hal terdekat yang mungkin belum pernah aku lakuin. Nyatanya itu sekalinya aku ngelakuin banyak cerita tepatnya pengalaman ya, banyak pengalaman yang belum pernah aku temuin teman-teman. Contohnya daur ulang kertas tadi, aku nggak bakal tahu kalau misalnya daur ulang kertas kayak gini caranya. Aku bakal selalu ingat kertas pertama aku terbang ke jalanan karena lagi ngeringin kertasnya gitu. Itu bakal jadi kenang-kenangan aku yang mungkin seandainya kalau aku menyerah dalam hidup, mungkin aku nggak bakal nemuin pengalaman itu. Kertas pertama aku terbang gitu loh. Mungkin menurut orang-orang itu sepele, tapi nyatanya menurut aku ini berharga banget. Karena ketika belajar nemuin sesuatu, itu kan namanya pengalaman. Nah, pengalaman itu juga salah satu guru dari hidup teman-teman. Jadi tanpa adanya pengalaman, teman-teman gak bakal bisa ngerasain, teman-teman gak bakal bisa sadar gitu apa yang perlu teman-teman evaluasi gitu loh, apa yang bisa teman-teman cerita buat teman-teman sendiri, mungkin buat seseorang atau buat orang tua teman-teman. Mungkin di masa depan teman-teman bisa cerita, mungkin gini, tau gak dulu gue bikin kertas kertasnya terbang loh gitu. Ya gitu kan, mungkin terdengar sepele tapi nyatanya itu berharga banget, bisa teman-teman cerita ke siapapun. Itu juga yang buat aku kuat dalam jalan hidup adalah selain cari hal-hal terkecil adalah aku selalu nyari hobi baru. Walaupun bahkan orang tua aku pernah komen, kamu ganti hobimu sih gitu. Itu sebenarnya cara aku juga buat untuk selalu kuat di jalan hidup. Aku selalu cari hobi-hobi baru teman-teman. Di awalnya hobi aku dulu baca buku doang, sekarang aku mulai nambah jadi gambar dan melukis saat aku SMP. Aku mulai dari situ juga belajar gambar dan melukis. Aku jadi belajar buat menghargai hasil kerja keras aku sendiri. Walaupun awalnya
Aku adalah dulu orang yang selalu membenci sama diri aku sendiri, benci sama hasil kerja keras aku sendiri. Perlahan-lahan aku belajar buat melukis, ngegambar, belajar juga waktu itu bahkan bikin video-video nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas sih, video-video tentang ya cerita aku random gitu. Kan terdengarnya nggak jelas, tapi nyatanya itu suatu pengalaman gitu, suatu pengalaman yang mungkin kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bakal bisa ngalamin ini gitu loh. Itu hobi yang benar-benar dari situ, karena itu juga, karena mereka juga, hobi mereka kayak gitu, aku bisa mencintai diri aku sendiri, bisa menghargai hasil kerja keras aku sendiri. Terus aku sadar, oh, aku secantik ini, oh, cara ngomong aku sebagus ini, oh, gambar aku sebagus ini ya. Kalau salah emang jelek gitu, kayak gini, oh, kurang ini nih, mungkin aku harus belajar lagi biar kedepannya bisa lebih baik gitu. Tapi kalau dibilang yang kuat dalam jalan hidup, motivasi, sebenarnya iya, motivasi juga iya gitu. Tapi motivasi aku ambil biasanya adalah dari buku-buku yang aku baca, teman-teman. Nah, sini aku mau merekomendasiin satu buku self improvement yang mungkin teman-teman bisa baca karena itu favorit aku juga, yaitu Hidup Apa Adanya. Dari situ aku belajar banyak banget tentang self improvement buat aku sendiri. Tuh, mungkin dari sekian buku self improvement yang aku baca, aku benar-benar rekomendasiin itu dulu, teman-teman. Dan kalau ada, aku bakal rekomendasiin juga ke teman cerita keluarku nih, teman cerita keluarku buat kasih rekomendasi buku-buku yang lainnya. Tuh, jadi sebenarnya cara buat aku kuat dalam menjalani hidup yang mungkin teman-teman bisa tiru adalah cari hal terdekat teman-teman yang mungkin teman-teman belum pernah ngelakuin, belum teman-teman cobain, belum teman-teman rasain. Walaupun teman-teman sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi teman-teman harus ngelis. Teman-teman harus coba ngelis. Kalian, oh, belum pernah makan ayam geprek di sini. Oh, belum pernah nyoba daur ulang ini. Oh, belum pernah nyoba ngasih makanan ke kucing jalanan gitu. Bahkan hal sekecil itu pun bisa jadiin teman-teman sebagai alas buat teman-teman untuk kuat jalan hidup. Karena masih banyak hal teman-teman yang belum pernah teman-teman lakuin. Itu teman-teman. Nah, aku mau ngasih motivasi juga ya, bisa jadi sih buat teman-teman yang mungkin sedang memiliki mental issues, yang sedang menghadapi trauma yang besar, mungkin kayak aku saat ini, udah sedang berada di titik terendah dalam hidup, yang juga sedang survive untuk menjalani hidup, belajar menguatkan diri untuk menjalani hidup adalah teman-teman harus tetap semangat. Asik sih sebenarnya harus tetap semangat tuh, tapi emang bener kata yang mungkin bisa aku omongin adalah teman-teman harus tetap semangat dalam menjalani hidup, karena masih banyak hal masih banyak banget teman-teman hal-hal yang mungkin teman-teman belum pernah ngelakuin, masih banyak hal-hal yang belum pernah teman temuin, banyak fakta-fakta seluruh dunia ini yang teman-teman mungkin belum teman-teman coba, belum teman-teman temuin, belum teman-teman tahu gitu. Masih banyak orang-orang yang mungkin teman-teman memiliki pemikiran beberapa orang itu jahat, tapi percayalah teman-teman bakal dipertemukan sama orang baik, bukan karena teman-teman beruntung, tapi karena teman-teman juga orang yang baik. Jadi teman-teman harus tetap bersikap baik kepada orang lain, karena pasti teman-teman juga bakal dipertemukan sama orang-orang baik. Karena aku udah ngalamin seperti itu, aku terus berusaha menjadi orang baik walaupun aku sedang berada di titik terendah, dan akhirnya saat ini ya, aku bisa bertemu sama orang-orang baik yang bersedia untuk menjadi teman aku, teman cerita. Nah, teman-teman pokoknya harus survive. Teman-teman mungkin bisa baca buku yang aku rekomendasiin ke teman-teman. Nah, terus juga kalau teman-teman butuh teman cerita, entah cerita untuk mengeluh atau teman untuk sambat, apapun itu, teman-teman untuk konsultasi atau apa, teman-teman bisa cerita ke aku. Bukan bisa lewat Instagram ya, bisa lewat Instagram di teman cerita keluhku, teman-teman bisa cerita di situ, teman-teman bisa cerita sepuasnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan orang yang teman-teman percaya untuk cerita, karena pasti di IG teman cerita keluhku ini pasti aman banget teman-teman, aman banget untuk teman-teman bercerita. Jadi teman-teman gak usah takut data teman-teman bakal bocor, oke?
kan harus tetap semangat, karena warna hitam, abu-abu itu juga termasuk warna, teman-teman. Kalau teman-teman pengen hidup yang berwarna, warna hitam dan abu-abu pun masih termasuk warna. Tapi kalau misalnya teman-teman mencampurkan dengan berbagai warna, itu akan menjadi warna yang cerah. Jadi teman-teman harus tetap mencampurkan kehidupan teman-teman nih, campurkan kegiatan teman-teman dari berbagai warna, lalu menjadi suatu warna yang cerah, menjadi pelangi yang indah. Yang membuat aku kuat menjalani hidup, yang pertama itu pasti orang tua sih. Terus selain orang tua, karena aku Islam, aku selalu beribadah sama Allah. Terus aku cerita sama Allah supaya aku bisa lega dan minta permohonan buat kuat menjalani hidup. Terus selain itu empati untuk empati dengan orang-orang yang mempunyai mental issue gitu. Aku tuh merasa termotivasi gitu, karena mereka saat ini, kebanyakan dari mereka yang punya mental issue tuh semangat buat hidup gitu loh. Terus masa aku yang normal gitu nggak bisa gitu buat semangat ngejalani hidup? Jangan kalah dong gitu. Masa cuma nanti karena masalah-masalah kecil gitu kamu melakukan hal-hal yang negatif gitu. Ya itu sih yang buat aku semangat, 3 hal itu. Ya orang tua, Allah, terus sama kayak melihat orang yang di bawah kita. Itu sih. Sebenarnya ini banyak, tapi aku bakal mencakup beberapa hal aja ya, kayak secara singkat aja. Yang bikin aku kuat selama ini ya Tuhan, karena tanpa Tuhan aku nggak mungkin ada di sini. Kalau aku nggak ingat kebaikannya Tuhan, kayaknya aku udah nyerah dari lama. Terus yang kedua itu tempat berteduh, akun aku sendiri. Karena apa ya? Karena adanya kehadiran mereka sih yang bikin aku jadi ngerasa nggak sendirian lagi. Aku ngerasa aku punya teman, aku ngerasa ada yang sayang sama aku. Karena tempat berteduhlah aku bisa berkarya, aku bisa nolong banyak orang, aku bisa bantu banyak orang, bisa nemenin mereka dalam kesepian mereka. Terus yang terakhir ya mungkin orang-orang terdekat aku. Karena setiap aku mau nyerah, ada aja kayak kepikiran, kalau misalnya aku begini, gimana ya mereka, kayak gitu. Maaf banget, ada yang kurang atau kurang puas atau gimana-gimana. Karena aku juga grogi. Aku selalu pertama kali kayak ditanya-tanya tentang ini. Dan semoga sukses selalu teman cerita keluhku. Semoga nantinya juga bisa nolong banyak orang. Dan sukses terus, semangat. Dadah.